Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Pemirsa jendela Ramadan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal yang sudah kita bahas pada episode yang terdahulu. Zakat ini diwajibkan bagi siapapun yang beragama Islam, dewasa atau anak-anak, bahkan yang baru lahir, yang mereka ini lahir sebelum Idul Fitri, itu mereka harus dibayarkan zakatnya. Yang zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk tuhrotan lissoim wa tu'matan lil masakin. Untuk membersihkan jiwa, membersihkan spiritualitas orang-orang yang berpuasa, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi asnafnya itu bukan 8, tapi orang fakir dan miskin zakat fitrah itu. Sehingga karena itu maka ketentuannya zakat fitrah itu kalau menurut sebagian ulama itu bisa dibayarkan dari sejak hari pertama bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sehingga sekarang ini sudah boleh. Kalau ada pemirsa yang mau membayar zakat sudah diperbolehkan. Gitu. Nah, membayarkannya itu sebelum sholat Idul Fitri. Kalau dibayarkan setelah sholat Idul Fitri itu jadinya bukan zakat fitrah tapi sodakoh biasa. Gitu. Nah, karena itu maka kita sekarang ini daripada nanti harus bersibuk-sibuk di akhir begitu. Kalau sekarang sudah ada yang memang akan dibayarkan, sebaiknya dibayarkan dari sejak sekarang, tidak harus menunggu di batas akhir. Nah, zakat fitrah itu menurut sebagian besar ulama berupa makanan pokok. Tentu makanan pokok ini ya bergantung dari di mana kita berada. Kalau pada zaman Nabi itu ya gandum gitu. Nah, kalau sekarang kan kita tidak makan gandum kan, jadi boleh berupa beras. Mungkin yang makan pokoknya berupa jagung ya bisa juga jagung gitu. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat zakat fitrah itu boleh diberikan dalam bentuk uang yang nilainya sama dengan nilai zakat fitrah tadi itu yang berupa makanan pokok. Nah, besarannya itu 2,5 kilogram makanan yang baik sebagaimana kita konsumsi. Nah, kemudian ditetapkanlah berapa nominalnya kalau itu dirupiahkan. Nah, ini soal yang tidak perlu kita perdebatkan, semua punya argumen masing-masing. Kalau yang pertama ya karena mendasarkan pada dalil yang memang dipahami secara letterluck. Yang kedua melihat konteks dan melihat kemudahannya. Melihat kemudahannya. Dan karena itu kenapa makanan pokok? Karena Nabi mengingatkan kita agar jangan sampai pada saat Idul Fitri itu ada fakir miskin yang dia tidak bergembira pada saat hari raya karena tidak ada makanan. Itulah mengapa kemudian diberikannya dalam bentuk makanan pokok. Nah, yang kedua berpendapat, ya bisa saja kan diberikan dari awal supaya mereka bisa membeli makanan dan mereka bisa berhari raya, bergembira dengan makanan yang halalan thayyiban. Nah, kenapa ini perlu ditekankan? Karena apa? Idul Fitr itu kan diantara maknanya adalah kembali makan. Kembali makan, sehingga pada saat Idul Fitri, 1 Syawal itu diharamkan berpuasa. Nah, bagaimana orang bisa berhari raya kalau tidak ada makanan? Nah, karena itu supaya semuanya bergembira, semuanya bersuka cita, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, karena itu maka tujuannya sekali lagi adalah tuhrotan lissoim. Ya. Yang tidak berpuasa tentu saja tetap saja membayar zakat. Tapi yang berpuasa, zakat ini menyempurnakan puasa kita itu. Sehingga jiwa kita menjadi bersih, jiwa kita ketika selesai puasa itu
kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari ketika dilahirkan ke dunia, yaitu dalam keadaan bersih dari segala dosa. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah dan semoga kita semuanya berkomitmen ikhlas untuk menunaikan zakat fitrah sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.